Setiap kali anak kita pegang ponsel, ada notifikasi masuk, ada pesan baru, kita sering nggak sadar ada ancaman yang lagi mengintai. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu yang paling licik dan berbahaya, sextortion. Yuk kita pahami bareng-bareng ancaman digital yang satu ini? Coba deh, lihat pertanyaan ini. Mungkin kedengarannya serem ya, tapi ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi banyak remaja zaman sekarang. Di antara asyiknya media sosial dan aplikasi chat, gimana ceritanya sebuah interaksi online yang kelihatannya biasa aja bisa berubah jadi mimpi buruk? Nah, itulah inti masalah yang akan kita bedah hari ini. Oke, sebelum kita bahas cara melawannya, kita harus kenalan dulu sama musuhnya. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya sextortion itu? Dan kenapa ini jauh lebih dari sekedar bahaya digital biasa? Nah, perhatikan kata kuncinya di sini, pemerasan. Ini bukan sekedar pelecehan atau iseng-iseng ya. Pelaku secara sengaja menggunakan rasa takut dan malu korban sebagai senjata untuk memaksa mereka melakukan sesuatu yang jelas-jelas nggak mereka inginkan. Ini kejahatan. Jadi gini, ternyata ada dua jenis utama. Yang satu, yang tradisional. Tujuannya adalah kontrol, minta lebih banyak foto, lebih banyak video, dan menciptakan lingkaran setan pelecehan. Tapi yang kedua ini, yang finansial, sekarang jadi yang paling umum. Tujuannya cuma satu, uang. Ini pergeseran yang penting banget, karena ini nunjukin kalau pelakunya udah kayak sindikat kriminal, bukan lagi predator tunggal. Dan angka ini, wow, 79%. Coba bayangkan, itu artinya hampir 8 dari 10 kasus extortion yang dilaporkan saat ini, motifnya adalah uang. Ini mengubah total lanskap ancamannya dari serangan yang sifatnya personal, jadi skema pemerasan finansial berskala besar. Oke, jadi kita udah tahu apa itu sextortion dan motifnya seringkali adalah uang. Pertanyaan berikutnya, gimana cara mereka menjerat korbannya? Nah, sekarang kita akan bedah buku panduan mereka, siasat para predator ini. Kenapa? Karena mengenali polanya adalah langkah pertama untuk menghindarinya. Pola mereka tuh sebenarnya bisa ditebak banget. Pertama, mereka nyamar, bikin profil palsu yang kelihatannya menarik. Lalu yang kedua, mereka membangun kepercayaan. Ngobrol intens, bikin target merasa nyaman dan spesial. Begitu korban udah masuk perangkap emosional, barulah langkah ketiga, permintaan konten sensitif. Dan begitu konten itu terkirim, jebakan pun tertutup. Fase terakhir yang mengerikan dimulai, ancaman dan pemerasan. Data memang menunjukkan kalau remaja laki-laki sering jadi target utama. Tapi ini yang harus kita ingat baik-baik. Jangan pernah berpikir, anak saya aman. Di dunia maya nggak ada yang namanya kebal 100%. Siapapun, nggak peduli usia atau gender, bisa jadi sasaran. Paham taktiknya itu satu hal. Tapi yang jauh lebih penting, kita harus paham luka yang ditinggalkan kejahatan ini. Ini bukan cuma soal kehilangan uang atau foto yang tersebar. Ini adalah serangan terhadap jiwa, yang bekas lukanya itu dalam banget. Mari kita lihat apa aja dampaknya. Dampaknya itu nggak main-main dan nggak sebentar. Rasa malu yang luar biasa bisa bikin korban mengisolasi diri, trauma dan kecemasan terus menghantui. Kepercayaan diri hancur, bahkan untuk percaya sama orang lain lagi tuh jadi susah banget. Dan yang paling tragis, ini bisa sampai merenggut nyawa. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan soal gambar, bukan soal uang. Ini adalah serangan terhadap mental dan jiwa seseorang yang meninggalkan luka tak kasat mata, tapi sangat-sangat nyata. Oke, cukup. Kita udah lihat betapa gelapnya masalah ini. Sekarang saatnya kita nyalakan lampu. Kita di sini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mencari solusi. Jadi apa yang bisa kita sebagai orang tua, teman, dan masyarakat lakukan untuk melindungi anak-anak kita? Pertahanan kita itu ibarat bangunan yang berdiri di atas dua pilar kokoh, pencegahan dan tindakan. Anggap saja pencegahan itu kita lagi bangun benteng pertahanan yang kuat. Sementara tindakan adalah protokol darurat yang harus kita siapkan kalau benteng itu entah bagaimana berhasil ditembus. Di layar ini ada 5 langkah pencegahan yang krusial. Semuanya penting, mulai dari edukasi sampai menetapkan batasan. Tapi coba perhatikan nomor 2, komunikasi. Inilah fondasinya, inilah kuncinya. Kalau anak merasa bisa bicara apa saja sama kita tanpa takut dihakimi atau dimarahi, jujur, setengah dari pertempuran ini sudah kita menangkan. Nah, ini pertanyaan yang paling ditakuti semua orang tua. Gimana kalau, terlepas dari semua usaha pencegahan kita, anak kita tetap jadi target? Panik itu reaksi pertama, tapi persiapan adalah senjata terbaik kita. Jadi,
Apa rencana daruratnya? Anggap ini adalah checklist darurat Anda. Kalau krisis terjadi, yang pertama dan terpenting adalah reaksi Anda. Tetap tenang dan dukung anak Anda tanpa syarat. Yakinkan mereka kalau ini bukan salah mereka. Lalu yang kedua, dan ini harus dicatat besar-besar, jangan pernah patuhi permintaan pelaku. Jangan bayar, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, lakukan 3 hal ini. Kumpulkan semua bukti, blokir pelakunya di mana-mana, dan segera lapor ke pihak berwenang. Pada akhirnya, semua kembali ke sini. Percakapan yang jujur, terbuka, dan terus-menerus tentang bahaya dunia maya adalah pertahanan terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Ini bukan cuma tugas orang tua, tapi tanggung jawab kita bersama sebagai satu komunitas. Mari kita ciptakan dunia digital di mana anak-anak kita bisa menjelajah dengan aman, bukan dengan rasa takut. Obrolan kita mungkin selesai di sini, tapi percakapan yang sesungguhnya harus terus berlanjut di rumah Anda.